Halo, ketemu lagi dengan saya. Bagaimana kabar kalian di sana? Saya harap kalian semuanya dalam keadaan sehat. Kali ini kita akan membahas materi lingkaran. Pertama sekali, mari kita perhatikan apa itu lingkaran. Lingkaran adalah kurva tertutup yang jarak dari pusat lingkaran ke setiap tepinya sama. Titik A dan titik B berada pada tepi lingkaran, sedangkan titik O merupakan titik pusat lingkaran. Jarak dari O ke A itu sama dengan jarak dari O ke B. Sekarang kita akan melihat apa saja unsur-unsur pada lingkaran. Yang pertama, jari-jari. Jari-jari adalah garis yang menghubungkan titik pusat ke titik yang berada di tepi lingkaran. Perhatikan gambar di samping. Titik O merupakan pusat lingkaran dan titik A berada pada tepi lingkaran. Maka OA merupakan jari-jari lingkaran. Yang kedua, diameter. Diameter merupakan garis yang menghubungkan titik yang berada di tepi lingkaran ke titik lain di tepi lingkaran melalui titik pusat. Perhatikan juga gambar. AB merupakan diameter. Ingat, harus melewati titik pusat lingkaran. Maka dari gambar bisa kita lihat bahwa diameter atau panjang diameter merupakan panjang 2 kali jari-jari, atau panjang jari-jari merupakan panjang dari setengah diameter. Unsur lingkaran berikutnya adalah busur. Busur adalah garis melengkung yang merupakan bagian dari tepi lingkaran. Perhatikan gambar. Yang bergaris biru merupakan busur mayor, besarnya lebih dari setengah lingkaran. Yang garis kuning merupakan busur minor, besarnya kurang dari setengah lingkaran. Jadi, kalau di soal nggak disebutin busurnya mayor atau minor, berarti maksud soal tersebut adalah busur minor. Pada lingkaran, ada juga yang dinamakan dengan tali busur, yaitu garis yang menghubungkan kedua ujung pada suatu busur. Perhatikan gambar, lengkung kuning dinamakan dengan busur peki, maka garis merah tersebut, garis peki adalah tali busurnya. Lalu lihat juga, lengkungan warna biru merupakan busur, maka garis AB adalah tali busur, yang juga merupakan diameter. Maka dapat disimpulkan bahwa diameter merupakan tali busur yang paling panjang. Unsur lingkaran yang berikutnya adalah apotema, yaitu garis yang menghubungkan titik pusat lingkaran dengan tali busur secara tegak lurus. Sekarang perhatikan gambar. Peki merupakan tali busur. Garis yang menghubungkan titik pusat O ke peki dinamakan dengan apotema. Garis tersebut dengan peki membentuk sudut siku-siku atau harus tegak lurus. Pada lingkaran ada juga yang dinamakan dengan juring, yaitu daerah di dalam lingkaran yang dibatasi oleh dua buah jari-jari. Perhatikan gambar. OP merupakan jari-jari lingkaran, OQ merupakan jari-jari lingkaran. Maka daerah yang diarsir adalah juring lingkaran. Pada juring ada yang dinamakan dengan juring minor dan ada juga yang dinamakan dengan juring mayor. Jika pada soal tidak disebutkan juring apa, maka yang dimaksud adalah juring minor.
Unsur yang terakhir pada lingkaran adalah tembereng, yaitu daerah di dalam lingkaran yang dibatasi oleh busur dan tali busur lingkaran. Perhatikan gambar. Peki merupakan tali busur, dan garis kuning merupakan busur. Daerah yang diarsir adalah tembereng. Tembereng dibagi dua, yaitu tembereng minor dan tembereng mayor. Seperti pada juring, jika tidak disebutkan dia tembereng apa, maka yang dimaksud pasti tembereng minor. Sudut pusat dan sudut keliling. Sudut pusat adalah sudut yang berada pada pusat lingkaran. Perhatikan gambar. Sudut yang terbentuk oleh jari-jari OA dan jari-jari OB merupakan sudut pusat, yang dinamakan dengan sudut pusat AOB. Sudut keliling adalah sudut yang berada pada keliling lingkaran. Perhatikan gambar. Sudut yang terbentuk oleh garis AC dan garis BC merupakan sudut keliling lingkaran, yang dinamakan dengan sudut keliling ACB. Sekarang kita lanjutkan dengan hubungan antara sudut pusat dan sudut keliling. Besar sudut pusat adalah 2 kali sudut keliling jika menghadap busur yang sama. Dan besar sudut keliling adalah setengah kali besar sudut pusat jika menghadap busur yang sama. Perhatikan contoh. Jika besar sudut pusat AOB adalah 80 derajat, maka besar sudut keliling ACB adalah 40 derajat. Mengapa? Karena sudut pusat AOB dan sudut keliling ACB sama-sama menghadap. Kita lanjutkan dengan segi 4 tali busur. Segi 4 tali busur adalah segi 4 yang terbentuk dari 4 buah tali busur di dalam suatu lingkaran. Segi 4 ABCD adalah segi 4 yang terbentuk dari 4 buah tali busur AB, tali busur AD, tali busur BC, dan tali busur CD. Pada segi 4 tali busur, jumlah sudut berhadapan adalah 180 derajat. Perhatikan juga gambar yang berikut. Sudut BCD besarnya 75 derajat. Karena sudut BCD berhadapan dengan sudut BAD, maka besar sudut BAD otomatis adalah 105 derajat. Sekarang kita perhatikan contoh soal yang pertama. Jika diketahui sudut APB ditambah sudut AQB ditambah sudut ARB sama dengan 144 derajat, maka tentukan besar sudut AOB. Sekarang kita jawab soalnya. Sudut APB ditambah sudut AQB ditambah sudut ARB sama dengan 144 derajat. Kita misalkan sudut APB adalah X, sudut AQB juga X, dan sudut ARB juga X. Mengapa? Karena ketiga sudut tersebut merupakan sudut keliling yang menghadap busur yang sama, yaitu sudut AB. Maka besar ketiganya pasti sama. Jadi 3X sama dengan 144 derajat. Maka X sama dengan 144 dibagi 3 yaitu 48 derajat. Kita ambil satu saja yaitu sudut APB. Maka sudut APB sama dengan 48 derajat. Pertanyaannya, berapakah besar sudut AOB? Sudut AOB adalah sudut pusat. Besarnya 2 kali sudut keliling karena menghadap busur yang sama yaitu busur AB. Jadi besar sudut AOB sama dengan 2 kali 48 derajat, yaitu 96 derajat. Kita lanjutkan contoh yang kedua. Diketahui besar sudut BAD sama dengan X tambah 20. Besar sudut BCD sama dengan 3X. Maka tentukanlah besar sudut BCD. Oke, kalian perhatikan dulu ya sekarang gambarnya. Kita jawab yuk soalnya. Sudut BAD ditambah sudut BCD sama dengan 180 derajat. Mengapa? Nah, kalian ingat bahwa dua buah sudut yang berhadapan di dalam segi 4 tali busur besarnya adalah 180 derajat. Jadi, X tambah 20 derajat ditambah 3X sama dengan 180 derajat. 4X ditambah 20 derajat sama dengan 180 derajat.
Maka 4X sama dengan 160 derajat. X sama dengan 160 derajat dibagi 4 sama dengan 60 derajat. Sudut BAD sama dengan X tambah 20 derajat. Maka sudut BAD sama dengan 60 derajat. Jadi sudut pusat sama dengan 2 kali sudut keliling. Maka sudut BOD sama dengan 2 kali sudut BAD, yaitu 2 kali 60 derajat sama dengan 120 derajat. Nah, sekarang giliran kamu ya mencoba mengerjakan soalnya. Jawabannya boleh diisi di kolom komentar. Oke, kita lanjutkan ke hubungan sudut pusat dan panjang busur. Busur adalah bagian dari keliling atau tepi lingkaran. Perhatikan gambar di bawah. Silakan kamu bandingkan antara gambar pertama dan gambar kedua. Maka dari gambar bisa kita ambil kesimpulan, semakin besar sudut pusat lingkaran, maka semakin panjang juga busurnya. Kita lanjutkan dengan mencari panjang busur lingkaran. Dari gambar bisa kita lihat panjang busur AB per keliling lingkaran sama dengan sudut pusat AOB per 360 derajat. Atau panjang busur AB sama dengan sudut pusat AOB per 360 derajat dikali keliling lingkaran. Atau bisa juga dengan sudut pusat AOB per 360 derajat dikali 2πr. Contoh, tentukan panjang busur lingkaran yang diketahui sudut pusatnya 30 derajat dan jari-jarinya 21 cm. Untuk mencari panjang busur, harus diketahui dulu keliling. Jadi kita cari dulu kelilingnya ya. Keliling sama dengan 2πr. Sama dengan 2 kali 22 per 7 kali 21. Maka kelilingnya 132 cm. Baru bisa kita cari panjang busur sama dengan sudut pusat per 360 derajat dikali keliling lingkaran. Sama dengan sudut pusatnya tadi 30 derajat per 360 derajat dikali 132, dapat hasilnya 11 cm. Jadi panjang busurnya adalah 11 cm. Untuk menentukan luas curing lingkaran, bisa kita gunakan rumus luas curing AOB per luas lingkaran sama dengan sudut pusat AOB per 360 derajat. Atau luas curing AOB sama dengan sudut pusat AOB per 360 derajat dikali luas lingkaran. Atau kamu juga bisa memakai luas curing AOB sama dengan sudut pusat AOB per 360 derajat dikali πr kuadrat. Ayo kita cek contoh soalnya. Luas curing lingkaran dengan jari-jari 21 cm dan sudut pusat 60 derajat adalah, kita cari dulu luas lingkarannya, yaitu πr kuadrat. πr kuadrat berarti sama dengan 22 per 7 kali 21 kali 21, sama dengan 1386 cm persegi. Maka luas curingnya sama dengan sudut pusat per 360 derajat kali luas lingkaran. Sudut pusatnya 60 derajat per 360 derajat dikali, tadi sudah dapat 1386. Sama dengan 231 cm kuadrat. Untuk menambah pemahamanmu, kamu boleh mencoba soal-soal berikut ini. Jawabannya boleh kamu buat di kolom komentar ya. Sampai di sini dulu ya materi kita kali ini. Semoga kamu bisa memahaminya. Sampai jumpa.